Halo cuy, gimana nih liburannya? Pada kemana aja? Ada yang ke pantai? Ke Dufan? Ke rumah pacar? Atau cuman diem aja di rumah karena masih galau? Aduh, parah. Oke cuy, kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Femal Urologis yang rilis pada tahun 2020. Film ini direquest oleh seseorang. Tahu aja itu kampret kalau film ini emang seru. Tapi jujur sih cuy, film ini emang simpel, sesimpel kalian metik buah di halaman rumah tetangga kalian. Tinggal metik, lalu kabur, pulang ke rumah, ambil cuet dan mutu, lalu lempar. Good job. Film ini menceritakan tentang seorang dokter spesialis urologi dan seorang susternya yang membuat saya geleng-geleng kepala. Karena ya taulah kalian juga cuy. Oke lah, sebelum ke videonya, jangan lupa siapkan kopi dan juga udud, lalu tutup pintu dengan rapat. Kita langsung saja ke ceritanya. Let's go. Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua orang wanita yang sangat seksoi. Wanita ini bernama Mijo. Dia adalah seorang perawat baru di klinik ini. Dan ini bernama Jeongyeon. Biar mudah kita panggil Jeon aja cuy. Dia adalah seorang dokter spesialis urologi atau bahasa kasarnya spesialis reproduksi barang dan jasa. Iya. Kalian pasti paham lah. Si Mijo ini selain bekerja sebagai perawat, dia juga kerja sampingan sebagai pemandu lagu. Dan di sini dia sedang bersama seorang pria. Tapi pria ini terlihat sudah tidak sabar. Dan akhirnya mereka pun langsung melakukan penggeprekan. Besok paginya, ada seorang pasien pria yang ingin konsultasi. Pria ini kita sebut saja Opa. Tapi kampretnya, saat konsultasi, si Opa malah terlihat asa-asa. Di tempat lain, ada seorang pria yang sedang gelisah karena mikirin cicilan HP yang belum lunas. Pria ini bernama Hael. Tidak lama, datang istrinya dengan muka yang camutut atau cemberut. Istrinya ini bernama Yorin. Di sini, Yorin kesal kepada suaminya karena setiap melakukan ritual pengempukan kasur, manuk suaminya ini gampang sekali untuk boker. Hal itu pun membuat surabi milik si Yorin tutung. Yorin lalu menyarankan pada suaminya pergi ke dokter untuk konsultasi ataupun diterapi. Demi hubungan rumah tangga mereka agar semakin lancar jaya dan makmur sentosa. Besok harinya, Hael lalu pergi ke dokter untuk konsultasi. Di sini, si dokter menanyakan tentang keluhan yang dirasakan si Hael. Awalnya si Hael malu. Tapi karena si dokter ini orangnya pintar dan bisa mendebak tentang keluhan yang dirasakan oleh si Hael pun disuruh untuk masuk ke salah satu ruangan dan diantar oleh Mijo. Di sini, Mijo lalu memberikan wadah plastik pada Hael. Ternyata si Hael ini disuruh untuk mengeluarkan leho manuknya dan dimasukkan ke dalam wadah itu. Di malam harinya, dokter pamit untuk pulang dan menyuruh Mijo untuk melihat si Hael. Aduh, saya mah malah nggak fokus lihat si Mijo. Bening-bening ibaratkan tetesan embun di pagi hari yang membuat kita semakin bersemangat menjalani kehidupan. Malah curhat. Lanjutlah. Si Mijo lalu pergi ke ruangan si Hael. Tapi saat Mijo masuk, dia langsung beruas atau kaget melihat si Hael yang sedang melakukan senam 5 jari. Mijo lalu menegur si Hael yang membuat si Hael langsung kaget. Di sini Hael bilang bahwa dirinya belum berhasil mengeluarkan lehonya. Tapi karena si Mijo ini adalah perawat yang baik hati dan tidak sombong, dia lalu ingin membantu si Hael agar leho manuknya bisa keluar. Dan pada akhirnya setelah dibantu, leho burungnya si Hael pun bisa keluar. Mantap. Mijo lalu pergi untuk bertemu dengan si dokter. Di sini Mijo bilang bahwa pengambilan leho si Hael sudah beres.
Besok paginya, dokter bilang pada Hael bahwa leho burungnya memiliki kualitas yang sangat bagus. Dokter pun menyarankan pada si Hael agar dirinya diterapi. Si Hael yang mendengarnya, iya-iya aja. Hael pun disuruh menunggu di salah satu ruangan untuk melakukan terapinya. Dan tidak lama Mijo lalu datang. Di sini Mijo bilang, kita akan melakukan terapinya sekarang. Lalu menyuruh si Hael untuk membuka bajunya. Dan si Mijo pun membuka bajunya juga. Pada akhirnya mereka pun langsung melakukan terapi penggeprekan. Mantap, mantap. Aduh, jadi ingin diperiksa juga cuy euy. Di tempat lain, dokter sedang bersama pasien pria yang baru. Pria ini kita sebut saja Alek. Di sini si Alek mempunyai keluhan yang sama dengan si Hael. Tapi kampretnya si dokter ini malah menyuruh si Alek untuk langsung diterapi saja dan tidak usah menunggu karena dirinya akan pergi. Alek dan si dokter lalu masuk ke ruang periksa. Dan pada akhirnya mereka pun langsung melakukan suntik menyuntik. Besok paginya, si Alek yang ketagihan kembali lagi untuk diperiksa. Tapi Mijo bilang bahwa dokter sedang pergi berlibur. Alek lalu meminta pada Mijo untuk menghubunginya kalau dokter sudah pulang. 다음에 오실 때 되세요. Besok paginya, si Opa kembali lagi untuk konsultasi. Dan kali ini, dia sudah lebih siap lagi. Si dokter bilang bahwa hari ini juga si Opa akan diperiksa, sekaligus diterapi. Singkatnya, si Opa sedang diperiksa oleh Mijo dengan melakukan senam 5 jari. Tapi karena si Opa nggak tahan lagi, akhirnya mereka pun langsung melakukan scene lalu berganti ke 3 hari kemudian. Saat si dokter sudah pulang dari liburannya. Si dokter lalu memuji wajah Mijo yang semakin hari semakin cantik saja. Aduh, asli cantik pisan si Mijo nih, jadi nggak fokus aing ngedit lagi. Film pun ditutup dengan dokter dan Alek yang baru selesai melakukan terapi tahap kedua. Dan film pun tamat. Ending yang sangat menggeprekan. Wih, gimana cuy? Mudah-mudahan kalian terhibur ya. Pesan yang dapat diambil dari film ini, sayangilah pasangan kalian seperti kalian menyayangi otong kalian. Oke, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa disubrek. Terima kasih. Ciao.